Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Alhamdulillah, masyaallah, kenikmatan luar biasa. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan justru ini buat saya sebuah keberuntungan, kenikmatan yang luar biasa, kumpul bareng dengan para bapak-bapak, para ayah qawam yang berikhtiar untuk melakukan perbaikan di generasi manusia hari ini. Dan kita serahkan kepada Allah, apapun yang kita lakukan inilah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan apapun yang Allah tetapkan untuk kita ridho menerimanya sepanjang Allah tidak murka kepada kita. Dan ini Masya Allah satu kenikmatan bisa berkumpul lagi dengan bapak-bapak semua. Dan ini memang majelis qawam. Tadi malam sekilas mendengar apa yang disampaikan Gurunda tentang qawam, tadi juga sudah direview kembali oleh Ustaz Rafli. Untuk qawam, inti yang tadi saya tangkap adalah harus punya ilmu, itu satu. Kemudian harta memang tidak dipungkiri, laki-laki ditugasi juga untuk nyari harta, tapi juga ada bab kekuatan fisik yang juga harus dimiliki laki-laki. Ya, sedikit yang kami pengen matur di sini. Sebenarnya nanti kalau pengen, ini kan pada subuh dan apalagi tadi malam juga kita lelean gitu ya, biar lebih seru itu nanti kalau sesi tanya jawab nggak usah nunggu akhir. Jadi umpama saya lagi nyampein gitu, terus ada yang pengen langsung tanya, saya lebih ridho seperti itu. Jadi memotong pembicaraan saya itu justru termasuk menjaga adab gitu ya. Jadi tolong, tapi ini majelis saya ya, jangan di sembarang di tempat kata Ustadz Ali boleh kok gitu. Cuma di majelis saya aja. Jadi saya lebih ridho kalau kita nanti interaktif gitu. Mungkin untuk mengantisipasi adanya godaan syaitan, yaitu urusan Mbak Endang awake guru bar madang enake. Jadi ngantuk itu Masya Allah jadi ujian tersendiri ya. Walaupun kami memaklumi karena memang cukup padat kegiatan tadi malam ya. Kami cuma ingin matur, di antaranya adalah dua surat yang tadi kami bacakan di rakaat pertama dan rakaat kedua. Rakaat pertama itu surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Jadi ini adalah materi yang diajarkan oleh guru-guru kami, diantaranya adalah ilmu yang namanya tadabbur Al-Quran. Yang manfaat ilmu ini adalah sangat kerasa banget kalau pas masuk bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu kalau kita masuki dengan interaksi kita dengan Al-Quran lebih dalam lagi, itu banyak banget keutamaan yang Allah kasih ke kita. Bahkan saya tidak bicara tentang tema pahala. Pahala itu sesuatu yang pasti Allah kasih sepanjang kita ikhlas, niatnya benar, kemudian amalnya benar, maka insya Allah Allah kasih. Tapi yang ingin kami sampaikan di sini adalah digelontorkannya pemahaman di bulan Ramadan ketika kita mendalami Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran tidak kita dalami, hanya sebatas kita baca sampai khatam selesai, ya begitulah. Setiap tahun kita akan melewati Al-Quran hanya dengan dibaca. Padahal fungsi Al-Quran di bulan Ramadan adalah petunjuk, penjelas dan pembeda. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi petunjuk, penjelas dan pembeda. Jadi biar ada petunjuknya, benono penjelasannya, dan ada perbedaannya. Perbedaan ini maksudnya adalah orang yang belajar Quran dengan orang yang tidak belajar Quran, pasti orangnya berbeda harusnya. Akhlaknya berbeda. Kita pun para ayah setelah
kita belajar Quran dengan kita sebelum belajar Quran, tanyakan testimoninya nanti pada istri kita, kan gitu. Dek, kira-kira aku ini tambah piye ngono ra gitu kan. Apa tuh Mas gitu kan. Kok koyone biasa aja, oh berarti belum gitu kan. Bahkan kalau perlu tidak perlu kita minta review. Kalau lebih dahsyat lagi, beliau-beliau yang akan mereview langsung gitu kan. Wah, saiki suamiku gitu, sudah beda sekarang gitu kan. Beda di sini bukan tentang fisik ya Pak ya, tapi tentang akhlak, tentang akhlak. Nek bar potong rambut terus takut, Dek aku beda ora gitu. Ya istri bilang, oh ya beda banget gitu. Tapi kalau Quran ini diprogram untuk mengubah, memperbaiki akhlak kita. Nah, diantaranya adalah laki-laki qawam itu, tadi malam sekali lagi sudah dibahas tentang kata qawam, saya tidak ingin masuk terlalu dalam di kata qawam, saya lebih ke komponen di dalam keluarga qawam atau suami qawam itu adalah satu, dia paham visi di dalam tugasnya menjadi ayah. Dari suami menjadi ayah. Apa tugasnya? Di antaranya adalah melakukan perbaikan, tapi harus menjaga kasih sayang. Nanti akan kita masukin ayatnya. Jadi tugas seorang suami, seorang ayah adalah melakukan perbaikan, tapi rauleh ya-yaan. Dia harus pakai kasih sayang, dia harus pakai rahmat. Karena kalau kita hanya melakukan perbaikan tok, tidak ngukur pakai kasih sayang, kita akan sembarangan mengatakan iki ra oleh, iki salah, iki ra oleh koyo ngene. Langsung tas gitu. Dan nggak ada orang mau ditegur dengan cara kayak gitu tuh nggak ada. Sementara tugas laki-laki adalah melakukan perbaikan tapi dengan kasih sayang. Ayat ini saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 30 ketika Allah berfirman akan menciptakan khalifah di muka bumi. Nah, perhatikan respon dari yang diajak omong sama Allah. Siapa dia? Malaikat. Jawaban malaikat sangat unik menurut saya. Karena malaikat mengatakan, ya Allah, seolah-olah nih malaikat ini bukan, ulama berbeda pendapat tentang respon malaikat. Ada yang mengatakan protes, malaikat protes. Walaupun ulama yang lain membantahnya, nggak mungkin malaikat protes. Malaikat itu hamba Allah, makhluk Allah yang sangat taat. Ada yang berkomentar lebih ke sisi bertanya saja, tapi pertanyaannya lumayan unik. Kata malaikat, ya Allah, itu manusia itu yang nanti hendak kau letakkan di bumi itu, justru mereka itu akan melakukan kerusakan. Itu satu. Jadi manusia yang nanti diciptakan itu di bumi itu malah bikin kerusakan. Itu sudah diomong sama malaikat. Yang kedua kata malaikat, bahkan mereka menumpahkan darah, paten-patenan. Dua ini yang disampaikan oleh malaikat. Jadi Allah menyampaikan hendak menciptakan makhluk di bumi, termasuk di tanah Imogiri ini, gitu kan? Ini kan bagian dari bumi. Gitu. Tapi kata malaikat, tuh manusia itu besok ketika di bumi malah melakukan kerusakan dan bertumpah darah. Perhatikan dua kalimat ini, merusak dan menumpahkan darah. Merusak, menumpahkan darah. Sudah. Habis itu malaikat jawab, ditambah lagi dengan kalimat, sementara kami ya Allah, kami ini senantiasa bertasbih kepadamu, kami memujimu, dan kami mentakdiskanmu. Takdis ini lebih atas lagi dari kata suci, mensakralkan Allah. Jadi kalimatnya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini bertasbih, mensucikan kamu ya Allah. Subhanallah, subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Itu malaikat menyampaikan bahwa sementara kami ya Allah, kalau manusia bikin kerusakan, lah nek kami itu, kami bertasbih, kami memujimu, dan kami mentakdiskanmu. Takdis ini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qaddisu lak nanti satu kata dengan kata Baitul Maqdis. Maqdis itu satu kata dengan kata takdis ini. Yang intinya Allah disakralkan. Makanya Baitul Maqdis itu tanah yang sangat sakral. Bukan sekedar suci, tapi dia lebih dari suci lagi, yaitu sakral. Nah, saat malaikat menyampaikan respon, setelah Allah mengumumkan, pengumuman mau bikin manusia saya ini, saya mau menciptakan manusia yang kuletakkan di bumi, bahkan Allah tidak menyebut kata manusia di dalam penciptaan itu, Allah nyebutnya malah kata khalifah. Khalifah itu intinya regenerasi Pak,
Intinya itu. Sebenarnya kata khalifah itu artinya pengganti. Cuma entah kenapa di Indonesia jadi kata pemimpin. Karena dalam peradaban Islam pemimpin dipanggilnya khalifah kan gitu. Nah, sebenarnya khalifah itu artinya adalah pengganti. Pemimpin ini lengser diganti pemimpin berikutnya, gitu maksudnya. Nah, maka khalifah itu sebenarnya maknanya adalah pengganti. Nah, perhatikan kalimat malaikat, mereka menjawab manusia itu bikin kerusakan dan bertumpah darah. Ditambah meneh malaikat bilang, ngaku loh ya Allah, kami ini bertasbih, memujimu, mentaktiskanmu. Seolah-olah Pak. Ini kalau ada orang tua nyuruh anaknya misalkan tolong saponi ruang tamu misalkan, suruh nyapu ruang tamu, yang disuruh kita tahu bahwa si anak itu nggak bisa sebenarnya nyapu itu. Kita terus kayak yang bilang, ambok kulo mawon, mungkin kulo sapu kulo pel sekalian gitu. Karepe ngoten niku. Malaikat itu sebenarnya arahnya bukan memprotes, tapi arahnya lebih ke, kalau memang bumi Allah ini hendak kau ciptakan isinya yang beribadah kepadamu, ambok wis kami dikongkon apapun berangkat kok ya Allah. Tapi apa jawaban Allah? Sebelum saya sampaikan jawaban Allah, kira-kira Pak, yang diomong malaikat itu benar atau salah? Benar ya? Terbukti nggak hari ini? Ada kerusakan? Ada pertumpah darahan? Di mana lokasi paling terlihat ada 2 poin ini? Di Gaza. Jadi tadi makanya ada tema Baitul Maqdis, yang satu akar kata dengan kata taktis tadi. Berarti Allah sudah bilang di bumi mau diciptain manusia. Kata malaikat, nanti bikin kerusakan loh ya Allah. Bahkan paten-patenan, bunuh-bunuhan, menumpahkan darah. Tapi lihat cara Allah menjawab. Allah tidak mengatakan, oh ya bener juga sih, ya lah tak revisi gitu kan. Nah, direvisi nggak ada, kumpul kita di sini gitu. Justru Allah membela manusia yang bahkan manusia saat itu belum diciptakan. Allah mengatakan, tapi Allah membenarkan apa yang disampaikan malaikat. Allah membenarkan. Tapi lihat cara Allah. Allah menjawab dengan kalimat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui sesuatu yang kamu tidak ketahui. Malaikat langsung dijawab dengan jawaban yang Allah menggunakan kalimat inni a'lam. Aku mengetahui, aku maha mengetahui. A'lam nanti satu akar kata dan kata ilmu. Jadi seolah-olah Allah ingin memberikan satu kaidah kepada malaikat, wis kowe menengo. Memang bener sing mbok omong itu, manusia ada yang bikin kerusakan di bumiku, tapi sudah Allah siapkan juga manusia yang akan melakukan perbaikan. Kan tadi ada yang rusak kan? Berarti lawan katanya rusak adalah, nah ada rusak berarti apa yang harus dilakukan? Diperbaiki, dibenerin. Berarti benar akan ada manusia yang melakukan kerusakan, tapi ada manusia yang melakukan perbaikan. Nah sudah, tinggal kita milih di situ. Kita ini ngerusak di bumi Allah, atau kitalah yang melakukan perbaikan itu. Bisa ditangkap ya. Jadi ada yang ngerusak, ada yang kudu dandana. Nah, tapi kalimat malaikat yang kedua tentang menumpahkan darah, disinilah yang kemudian kita lihat di dalam lawan katanya menumpahkan darah. Berarti apa Pak? Menumpahkan darah ini membunuh. Berarti yang harus dilakukan adalah lawan katanya. Kalau memperusak, lawan katanya memperbaiki. Kalau menumpahkan darah, berarti lawan katanya, lawan kata dari kekejaman. Berarti apa? Berkasih sayang. Nangkep nggih? Berarti Allah ingin menciptakan khalifah di muka bumi, regenerasi, yang nanti justru orang-orangnya dipilih oleh Allah, yaitu yang melakukan perbaikan dari kerusakan dan memperbaiki dengan kasih sayang di tengah ada manusia yang bertumpah darah. Dan tugasnya nanti ngerawat bumi. Selain juga nanti beribadah. Jadi beribadahnya iya, tapi juga diminta ngerawat bumi. Karena ada yang ngerusak bumi. Oh, banjir kok sampai kayu teng gelondong itu keluar tuh, kira-kira kerusakan apa enggak? Banjir yang keluar enggak cuma air dan lumpur, tapi juga
berbagai kayu yang itu ukurannya bukan ranting kayu ya Pak ya. Ini Masya Allah, Allah buka Pak di hadapan kita. Ayat Allah dibuktikan, kalimat malaikat dibuktikan. Dan benar apa yang dikatakan malaikat itu terjadi bahkan sampai hari ini. Padahal malaikat ngomong itu Nabi Adam belum diciptakan. Di ayat ini Allah lagi hendak menciptakan, belum diciptakan manusianya. Berarti tugas kita Pak, melakukan regenerasi, tapi di dalamnya ada perbaikan dan kasih sayang. Lakukan regenerasi yang di dalamnya ada perbaikan dan kasih sayang. Pertanyaan saya Pak, kira-kira amal apa yang bisa dilakukan? Ada tema regenerasi, ada perbaikan, tapi harus pakai kasih sayang. Kira-kira amaliyahnya apa Pak? Nah, satu itu, menikah dan punya anak. Karena menikah, targetnya adalah punya keturunan, betul ya? Pengen keturunan dan pengen anak kita, kira-kira Pak, kita nih sebagai ayah nih, pengen anak kita nih lebih baik daripada kita, atau kita bilang, gue jawab apa lo leh, kok nggak nyaingi aku, gitu. Yang mana Pak yang diinginkan? Lebih baik atau lebih buruk dari kita? Pasti lebih baik kan? Kalau lebih baik berarti dia melakukan perbaikan dari kekurangan kita. Betul? Tapi harus pakai kasih sayang. Nah, menikah itu diantara melakukan perbaikan tapi menjaga kasih sayang. Sudah pernah ya Pak ya? Menikah sudah ya Pak ya? Mau lagi? Nah, itu pakai. Kalau kata guru kami Ustadz Budi Azhari, beliau mengatakan, waktu itu saya ditanya tuh, jadi gini Ustadz, saya jadi MC, beliau jadi narasumber, dan momentum itu sampai saya capture untuk jadi wallpaper HP saya, nggak akan saya ubah. Terus Ustadz Budi nanya gini, pas beliau udah cerita tentang tema koam, habis itu udah mestinya nyerempet-nyerempet ke kata poligami. Nah, saya udah duga Ustadz Budi waktu itu mesti ada poligami nih Kak, karena materinya terus nyerempet-nyerempet ke sana. Nah, saya nyerempet-nyerempet ke sana berarti terus Ustadz Budi bilang gini, antum udah nikah Ustadz gitu. Saya jawab, alhamdulillah baru satu. Saya jawabnya gitu memang. Dan beliau mengatakan, ya memang harus seperti itu. Nah, itu ini mumpung nggak ada ibu-ibu ya Pak ya, tapi direkam Pak gitu. Ustadz Budi bilang gitu, dan momentum itu sampai-sampai karena beliau nanti membahas poligami cukup banyak, sampai-sampai itu nggak diupload Pak sama yang punya acara itu. Saya sampai nanya kepada panitia, kok nggak diupload? Aku lagi jadi MC nih, gitu kan, udah diupload. Kata beliau, kata panitia nih terlalu riskan gitu, karena saat Budi menyerempetnya poligami, bukan nyerempet lagi, memang dibuka sama beliau. Nah, di momentum itu yang beliau menyampaikan bahwa ini memang peradaban Islam ini sedang bergerak menuju puncaknya. Nggak ada yang bisa menghalangi satu syariat pun. Sedang berproses menuju puncaknya, nggak ada yang bisa menghalangi. Karena bahkan tadi malam Ustadz Johar juga sampaikan, mengumpulkan bapak-bapak dengan pola kayak gini ini gak mudah, kata beliau. Jadi Masya Allah ini kenikmatan besar di tanah Imogiri ini. Saya juga baru ini Pak, kembali lagi di tempat yang sama ini, saya kembali diperlihatkan oleh Allah ayat-ayat Allah bahwa optimisme itu jadi makin kuat saat melihat para bapak-bapak ini ngumpul untuk melakukan perbaikan tapi dengan kasih sayang. Nah, ini Bapak sudah menjalankan ayat ini. Jadi tanpa kita sadari ternyata kita banyak melakukan perbaikan dengan menjaga kasih sayang, tapi ternyata nggak selesai di situ. Kan ini baru ayat pertama Pak. Baru ayat pertama kita ini gitu. Berikutnya di ayat setelah Allah menyampaikan sudah kamu diam aja malaikat. Saya sudah nyiapin sesuatu yang sesuatu itu justru akan melakukan perbaikan walaupun di tengah ada yang bikin kerusakan. Dan harus pakai kasih sayang. Nah, selain amalnya adalah menikah, Pak, amal kedua yaitu tema pendidikan. Pendidikan itu setiap guru berharap mahasiswanya kan lebih baik daripada beliaunya. Betul, gitu misalnya. Sebagai dosen kita kan juga, sebagai pengajar kita pengen murid kita ini lebih baik daripada, walaupun bukan anak kita. Itu yang akhirnya juga menjadi satu solusi buat keluarga yang mungkin belum dikaruniai putra, jangan putus harapan. Karena visi untuk melakukan perbaikan tetap bisa dilakukan sepanjang kita mau berkecimpung di tema pendidikan. Di antaranya nanti adalah Imam An-Nawawi. Beliau nulis kitab banyak banget. Nah, yang lumayan terkenal di kita adalah Riyadhus Shalihin.
termasuk hadis arba'in itu. Nah, beliau sampai usia 43 itu belum menikah. Dan 43 itu beliau meninggal. Jadi beliau itu belum sempat menikah. Tapi santrinya dan karyanya yang hari ini menerangi kuburnya. Itu jadi jangan kita meleset dari urusan pendidikan, karena justru bagi kita yang punya anak, tugas kita udah double langsung. Nikah udah, melakukan perbaikan dengan kasih sayang. Berikutnya, perbaikan pendidikan dimulai kepada keluarga kita. Yo istri kita, ya anak kita. Nah itu dulu aja. Kalau keluarga ini semuanya sudah paham tentang ini, Masya Allah, ini para bapak-bapak udah ngumpul semua ini, saya membayangkan Pak, saya membayangkan seandainya Allah izinkan para bapak-bapak semua yang duduk di sini tuh tinggal dalam satu perumahan bareng gitu. Wah itu. Dan itu Sirah Nabawiyah memberikan contoh itu Pak. Ketika Rasul memindahkan para sahabat di Madinah, gerak gitu, wah itu satu komplek di sekitaran Madinah, bahkan rumahnya Rasul dibangun setelah masjidnya jadi. Proses pembangunan masjid itu sekitar 7 bulan waktu itu. Jadi Rasul tuh numpang dulu nanti, numpang di rumah sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Setelah masjid jadi, baru kemudian dikelilingi rumah para sahabat. Nanti habis itu disetting pasarnya di mana, makamnya di mana. Jadi selalu konsepnya 3, masjid, pasar, makam. Itu konsep peradaban Islam tuh. Dan bukankah hari ini kita di Jogja sekalipun akan temukan di dekat Masjid Agung Kauman ada pasar Mringharjo, betul? Pertanyaan saya, ada makam nggak di sekitar situ? Ada. Bapak-bapak pergi ke Demak sana, di depan alun-alunnya kan ada Masjid Agung. Masjid Agung Demak. Ada pasarnya apa nggak dekat itu? Ada. Ada makamnya apa enggak? Ada. Itu konsep semua Pak. Bayangkan kalau saya berazam di hadapan Allah, saya pengen kalau bisa ya Allah sebelum saya meninggal tuh teman-teman yang mau belajar sirah itu dikumpulkan dalam satu komplek perumahan, di tengahnya masjid, rumah kami mengelilingi di situ. Nanti ada ruko untuk memenuhi kebutuhan harian warganya, dan ada makam yang pun itu semua adalah tanah wakaf, sehingga kami sudah nggak perlu khawatir besok mati itu dikubur di mana. Dan udah nggak perlu khawatir bayar Pak, tanah wakaf gitu kan. Hari ini kan wis mati sekon bayar Pak. Jadi sudah mati nih, hidup dipacekin, mati disuruh bayar gitu. Sakit tenan urip di Indonesia itu kan luar biasa. Itu makanya ada kerusakan dan harus diperbaiki. Mulai dari rumah tangga dan pendidikan. Nah itu satu. Berikutnya di ayat 31-nya Allah berfirman tentang Nabi Adam sudah diciptakan. Dan Allah ngasih ilmu Pak. Ilmunya apa? Nama-nama benda. Kalau bahasa di akademisi ya ilmu definisi. Jadi ilmu nama-nama benda. Agak unik juga ini ilmunya. Justru ternyata kebesaran ilmu manusia itu diawali dari tidak salah dengan definisi terlebih dahulu. Jadi jangan sampai salah definisi, karena salah definisi akan berdampak pada pemahaman berikutnya. Nah dan itu tugas laki-laki. Karena di cerita ini Nabi Adam itu masih sendirian Pak. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum dan seterusnya. Nabi Adam itu masih sendirian. Dan itulah kekuatan laki-laki Pak. Laki-laki itu kalau berilmu, minimal dengan ilmu definisi saja, nanti bertahap dia akan tambahkan ilmunya. Justru itulah yang dikagumi oleh seorang wanita bernama Hawa kepada Adam. Saya langsung loncat Pak, saya langsung loncat di karena tema keluarga, di ayat 35-nya. Allah mengatakan wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Adam, kamu bertempat tinggal bersama istrimu di surga. Singkatnya, kapan Hawa itu kagum sama Adam pas sudah diciptakan? Justru ketika ilmu nama-nama benda tadi itu sama Adam dipresentasikan di depan Hawa. Jadi Adam tuh ngandani kilo dik jenenge iki, kilo dik jenenge ini, kasih tahu. Dan itu prosesnya adalah Adam tuh ngajak jalan-jalan dulu. Perempuan Pak diajak jalan-jalan gitu kan, staycation gitu, nginep rumah mertua gitu kan. Itu perempuan diajak jalan-jalan dan seneng. Tapi kemudian ternyata di tempat yang kita tuju, wawasan itu ada di diri kita sebagai suami.
istri justru punya kekaguman walaupun kadang nggak mesti diekspresikan Pak, karena memang ya mereka kulaan gengsinya rada akeh Pak. Dan jadi ya usah, kita juga nggak perlu minta kok gue mengekspresikan kekaguman gitu. Sebenarnya ada Pak ekspresinya, cuma memang sekali lagi ilmu dimiliki kita dulu, mulai dari tadi ilmu definisi yang nanti disebarkan kepada siapa yang membutuhkan, wabil khusus adalah istri kita dan nanti adalah anak kita. Sudah, itu basicnya di situ Pak. Laki-laki melakukan perbaikan dengan kasih sayang dan perbaikan dimulai dari rumah tangga. Nah, ini tema ini saya tutup dengan satu pembahasan gini. Kalau di bumi Allah ini sudah disampaikan ada kerusakan Pak, dan kerusakan itu hari ini sudah terbukti di tempat yang sudah kita sepakati, yaitu wilayah Baitul Maqdis, wilayah Gaza, Syam dan seterusnya. Syam Pak. Jadi di zaman Sirah Nabawiyah, negeri Palestina, negeri Lebanon, Syria dan satunya Yordania disebut dengan Syam. Syam. 4 negara itu Rasulullah nyebutnya Syam. Dan di situ sudah ada Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis sudah ada. Dan yang menarik adalah Nabi mengatakan begini, kalau wilayah Syam rusak agamanya, di sana kok agamanya lagi bermasalah, kata Nabi, maka tidak ada kebaikan bagi kalian. Apa maksudnya hadis ini? Di antaranya gini Pak, kalau ya, kalau wilayah Syam bermasalah Pak, hari ini bermasalah bukan Syam? Bermasalah. Kata Nabi, tidak ada kebaikan bagi kalian. Terus maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau kita dalam hidup di bumi Allah ini ngerti bahwa di Syam lagi bermasalah, kok kita nggak peduli, maka tidak ada kebaikan bagi kita. Maksudnya apa? Kebaikan yang kita lakukan pun sia-sia kalau kita tidak ada kepedulian pada tanah Syam. Bagaimana mungkin orang hari ini bisa menikmati ibadahnya sementara saudara kita dibantai di sana? Tapi bagaimana caranya bisa melakukan kontribusi ke sana? Apakah kita harus ke sana? Oh enggak. Sirah Nabawiyah tidak memberikan contoh seperti itu. Yang Nabi lakukan justru fokus memperbaiki keluarga dulu. Walaupun kegelisahan tetap harus ke sana, harus. Tapi perbaikan ikhtiarnya dimulai dari perbaikan di rumah tangga dulu, baru kemudian di masyarakat sekitar, sampai kemudian negeri kita lakukan perbaikan. Kalau bayangkan tadi, kalau ini misalkan satu RW nih Pak, para bapak-bapak ini satu RW, wah itu dahsyat banget, itu sudah madani banget, robani banget insya Allah masyarakatnya, dan itu sudah perbaikan, dan itu akan menjadi satu blueprint sebagai contoh yang akan dicontoh oleh wilayah lain. Akhirnya singkatnya, semua wilayah terperbaiki kalau keluarganya memperbaiki di keluarganya tadi. Dengan begitu insya Allah Syam insya Allah beres. Sehingga ulama ada yang mengatakan, kenapa Baitul Maqdis itu Allah izinkan kok terjadi kezaliman? Dan ini hari ini bukan zaman pertama Pak. Di zaman Nabi lahir pun Baitul Maqdis itu dalam kezaliman Romawi saat itu. Zionisnya namanya Romawi. Makanya ada surat namanya Ar-Rum. Di surat Ar-Rum ada ayat yang selalu ditempel kalau pas ada nyebar undangan walimah itu Pak. Ya, ayat berapa? Ayat 21 ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Kata Allah, bagian dari ayat-ayatku adalah menciptakan wanita dari kalian, dan itu agar kalian sakinah bersama mereka, bersama perempuan itu, bersama dia itu. Dan disitulah Allah akan hadirkan mawaddah warahmah. Masalahnya Allah memberi syarat, ditutup ayatnya dengan kalimat itu tadi, sakinah mawaddah warahmah, hanya akan diberikan kepada mereka inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun, yang mau mikir. Kalau nggak mau mikir, mustahil rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah. Harus mikir. Ini cak lontong banget ya Pak ya. Mikir gitu kan. Dan siapa yang suruh mikir? Laki-laki apa perempuan Pak? Laki-laki, karena ayat itu bicaranya kepada laki-laki. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum
azwaja, kami jadikan dari diri kalian azwaja, pasangan, litaskunu ilaiha, agar kamu sakinah bersamanya. Berarti yang diajak ngomong tuh laki-laki. Jadi yang suruh mikir memang laki-laki. Memang kalau laki-laki udah kelihatan mumet tuh berarti ya otaknya dipakai gitu kan. Saya kalau otaknya nggak pernah dipakai, dijual mahal, Pak. Nah, jarang dipakai gitu kan. Ini second jarang dipakai, jadi lebih mahal gitu. Jadi sekali lagi ada kondisi Baitul Maqdis yang pada saat Rasul lahir pun di situ Baitul Maqdis dikuasai Romawi. Zionisnya namanya Romawi saat itu. Dan Romawi itulah yang membiayai Abrohah untuk berencana menghancurkan Ka'bah. Dalam surat Al-Fil itu Allah sebutkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan ayat keduanya Allah mengatakan alam taro kaifa alam yaj'al kaidahum, alam yaj'al kaid itu tipu daya. Berarti Abrohah punya makar yang dia sembunyikan, tapi dikampanyekannya bukan tentang hanya menghancurkan Ka'bah, tapi ada sesuatu di balik itu, yaitu tema ekonomi. Abrohah mau memindahkan ekonomi dari Mekah ke wilayah Son'a Yaman, di mana dia membangun gereja namanya Qulais atau gereja Kilis. Jadi dia itu ceritanya intinya mau memindahkan pusat ekonomi dari Mekah, karena Mekah setiap tahun didatangi kan umroh dan haji itu, sehingga ekonomi tinggi di sana. Mau dipindahin sama Abrohah ke negeri Yaman, dan untuk memindahkan itu dia bangun dulu gereja. Padahal dia bukan mau nyebarin agama Nasrani juga, Pak. Gereja itu hanyalah kamuflase buat dia, karena ngundang manusia datang ke satu tempat harus ada unsur religinya. Karena ngapusi dengan agama itu lebih renyah, lebih mudah. Betul ya? Nah, kalau wis nganggo agama iki koyone wis jalur langit, jalur surga gitu kan. Itu Abrohah sudah melakukan itu, Pak. Itu sudah dibahas oleh para ulama. Kenapa harus bikin gereja dulu kalau memang mau menghancurkan Ka'bah? Karena memang mau mindahin sentral ibadah yang tadinya orang-orang pada ke Mekah, kalau udah dihancurin akan dipromosikan menuju ke Yaman, supaya masyarakat pindah ke Yaman. Dan itu nanti ada kepentingan urusan negara namanya Romawi yang saat itu menzolimi Baitul Maqdis. Sama dengan kondisi hari ini. Israel itu tujuannya cuma pengen Palestina dihancurkan orang-orangnya, tapi kenapa Baitul Maqdisnya tetap dibiarkan? Nah, itu nggak akan dihancurkan, Pak. Karena itu aset magnet untuk urusan ekonomi. Jadi nggak akan dihancurkan, walaupun secara program katanya mau dihancurkan kan. Nah, kalau coba aja hancurkan Baitul Maqdis, maka Allah akan barangkali turunkan Toiron Ababil kan itu. Jatuhin sekalian dengan sijil itu sekalian. Nah, itu yang kemudian menjadi gambaran buat kita. Rasulullah SAW pun dalam hidup beliau melihat Baitul Maqdis dizalimi, beliau nggak terus buru-buru pengen segera ke sana, Pak. Yang beliau lakukan adalah beliau merenung. Karena kalau wilayah Syam rusak, maka semua wilayah rusak. Semua wilayah, termasuk Mekah saat itu rusak. Dan terus hari ini Mekah rusak, betul? Rusak nggak? Rusak, Pak. Kerasa betul. Bagaimana mungkin kita biasa saja ngelihat orang pengen megang Ka'bah di saat imam belum selesai salam dalam sholatnya. Imam, assalamualaikum warahmatullah, baru kanan nih. Itu ya udah gage-gage sampai askarnya bilang suruh nahan dulu. Belum salam kedua orang udah pada rebutan megang Ka'bah. Berarti mendahului imam. Secara fikih udah masalah. Sudah masalah. Dan parah lagi kalau berpikir dengan megang Ka'bah doa saya dikabulkan. Itu lebih parah lagi. Itu sudah ada kesyirikan di dalam Masjidil Haram sendiri. Ada nggak kayak gitu, Pak? Nabi sudah sampaikan, kalau wilayah Syam rusak, maka semua wilayah rusak. Nah, terus cara memperbaikinya gimana? Nah, detailnya gini, Pak. Intinya, kembalilah ke bidang kita masing-masing. Kan kita ini nyari nafkah kan? Itu bidang keahlian kita, bukan? Apapun, mau yang guru, maupun yang mungkin PNS, maupun yang ustadz, mau yang mungkin kuli bangunan umpamanya, atau karyawan Indomaret, tukang parkir sekalipun, monggo.
kerjakan amanah yang Allah berikan pada kita. Tapi syaratnya fahami ilmunya. Fahami ilmunya. Di antara ilmu yang paling hari ini banyak bermasalah, kan tadi sudah disampaikan, kalau Syam bermasalah Pak, semua wilayah bermasalah, bahkan termasuk bidang yang bisa jadi lagi kita kerjakan, lagi kita bagian dari amanah hidup kita. Contoh, orang kerja tujuannya nyari apa Pak? Kerja itu tujuannya nyari apa? Apa nyari pujian? Rasa digaji, wes dipuji saya udah cukup kok gitu. Mau nggak Pak? Nggak mau. Nyari duit, nyari rezeki, nyari nafkah, betul? Nah, tapi Allah mengikat dengan satu kaidah. Kerjamu itu diikat dengan akad namanya ijarah. Akad ijarah itu dari kata ujroh. Ujroh itu nanti dalam Quran artinya pahala Pak. Balasan. Wah ini bukan gini Pak. Waduh, berarti kerja yang penting untuk pahala loh. Bukan, ini akad namanya ijarah. Ijarah itu ada kesepakatan yang sudah disepakati, kemudian selesai kita mengerjakan itu, kita berhak nagih dari yang sudah disepakati. Bisa dipahami? Contoh misalnya orang kerja sekali pekerjaan 1 bulan umpamanya gaji 1 juta misalkan. Dia sebelum kerja dalam kantor tersebut, perusahaan tersebut, atau di tempat dia bekerja itu sudah disepakati dulu gaji saya berapa. Sudah. Ketika kemudian gaji disepakati, dia bekerja. Setelah haknya harusnya dibayarkan dan dia tidak dibayarkan, maka dia berhak menuntut. Paham? Kalau ada akad namanya akad ijarah. Kalau hari ini ya disebutnya kontrak kerja lah. Kan ada itu. Jadi kalau nggak digaji boleh, dia nagih itu boleh. Masalahnya adalah banyak juga hari ini tuh orang kerja nggak tahu gajinya berapa, dia kerjakan. Alasannya ngewangi konco. Barang rampung, kemarin barusan teman saya itu bilang dia dikonveksi Pak. Selama seminggu, 1 pekan dia ngerjain itu, gajinya 55.000. 1 pekan. Dia cerita sama saya, gajinya sedikit banget Mas. Saya bilang, antum yang salah. Antum tidak ngerti akad, antum kerjain. Harusnya antum tanya dulu, berapa bayaran saya? Cocok 55.000 sepekan, antum lakukan, antum dapat kebaikan. Masalahnya adalah tidak disepakati akad, sudah mengerjakan. Pasti ada kecewa, iya, karena aturan Allah antum langgar. Antum yang salah. Walaupun perusahaan tersebut kemudian tidak mau mensepakati akad, kemudian antum tidak mau milih di situ, itu urusan lain. Tapi akad ijarah itulah yang harus dijaga. Kalaupun ternyata nggak digaji Pak, sudah akad nih, kok nggak digaji, bahkan sampai kita meninggal nggak digaji, nggak apa-apa. Kenapa? Sudah ada akad, besok di akhirat bisa ditagih Pak. Lumayan toh. Wah, tapi keluarga saya butuh Pak. Iya, saya tahu. Tapi babnya adalah akad ini dulu tuh disepakati. Karena kalau tidak ada akad, rusak. Bukankah tadi sudah ada kerusakan di muka bumi? Di antaranya adalah rusaknya akad. Jadi akad itu bagian penting dalam urusan income laki-laki. Yang jadi masalah lagi Pak, tujuan kita punya akad itu apa? Nah terkadang kita ini fokusnya hanya pada angkanya. Kalau gede saya mau, menurut kita gede saya mau. Kalau sedikit ya saya pertimbangkan. It's okay, nggak masalah. Tapi masalahnya adalah kalau menurut kita yang paling gede adalah yang paling bagus pekerjaannya, disitulah kesalahan cara pandang kita. Sekali lagi nih, ini ada akad yang satu 1 juta, akad nih tapi akad. Yang satu nggak ada akad tapi 10 juta. Tahu-tahu dia nerima 10 juta. Mana yang lebih barokah? Yang ada akad Pak. Karena ada akad itu nanti ada antarodin, ada keridoan di masing-masingnya, dan itulah perbaikan dengan kasih sayang. Tanpa akad, walaupun kayaknya nominalnya gede, bahaya. Contoh, sudah disepakati akad umpamanya 1 juta. Pas dia nerima amplopnya, ini kerja ya Pak ya, kerja disepakati ada akadnya, nerima 1 juta harusnya. Ternyata di dalam amplop kurang 100.000. Berhak nggak dia nagih? Berhak, karena ada akad. Tapi seandainya sudah disepakati akad
dan ternyata di dalam amplop itu ketambahan 100.000 lagi, berarti 1.100.000, dan dia mengatakan, wah lumayan. Disitulah kezaliman yang dia lakukan. Dia melakukan kerusakan akad. Harusnya 1.000.000, kok terselip 1.100.000. Yang harus dia lakukan adalah dia harus mengkonfirmasi dulu, ini 100-nya apa. Ini bukan hak saya masalahnya. Kembalikan, atau babnya gini, saya kembalikan karena saya nggak tahu ini akadnya punya siapa, saya nggak tahu, saya harus saya kembalikan. Bisa jadi perusahaan mengatakan, oh enggak, itu hak Anda karena ini lagi bagi-bagi bonus, terus ditambahi 1.000 di setiap masing-masing karyawan. Nah itu baru sah 100.000 buat kita. Tanpa itu dia akadnya syubhat. Syubhat itu nggak jelas kata Nabi. Kalau orang terbiasa dengan hal yang nggak jelas, syubhat tadi, suatu saat dia pasti akan makan yang haram. Nah kalau haram itu udah dibawa pulang, Pak, harta haram dibawa pulang, merusak rumah tangga. Kata Nabi, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih layak untuknya. Jadi rumah tangga kayak neraka, gara-gara rusak akadnya. Jadi kita tidak bicara tentang angkanya, tapi yang kita bicarakan adalah Allah menghendaki ada kesepakatan terlebih dahulu. Gitu ya. Sehingga kalau itu tidak kita lakukan, na'udzubillah, kita bawa pulang harta syubhat. Maka diperjelas dulu akadnya supaya kemudian menjadi kebaikan kehalalan untuk dibawa pulang. Karena harta halal saja kalau nggak ngati-hati itu bisa bikin keruh, Pak. Ada harta halal itu hati-hati. Kalau kita nggak ngati-hati itu bisa bikin keruh. Contoh. Kami sebagai pengajar, saya pribadi, saya ngajar di berbagai lembaga pendidikan, saya tidak ada akadnya, Pak. Saya tidak ada akadnya. Jadi tadi katanya suruh ada akad gitu kan. Kok ini orang nganggo akad gitu. Justru saya tidak mau ada akad. Kenapa? Karena saya pengen ngajar. Boleh nggak kalau ada akad tuh, boleh nggak, Pak? Kalau ada akad tuh boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Lembaga beberapa saya ngajar itu sudah menawarkan minta tanda tangan supaya ada akadnya. Saya terima, tapi saya usul. Boleh nggak kalau saya nggak perlu diakad? Anda khawatir apa dari saya? Jadwal ngajar atau apa? Nggak usah khawatir. Saya tetap ngajar. Dan antum nggak ngasih saya apapun, saya akan ngajar. Karena saya mau buktikan di hadapan Allah bahwa mengajar itu adalah skill para nabi dan rasul dan tidak ada akad dalam urusan mengajar. Ngajar nih Pak, nih, urusan ngajar. Ini jangan dipindahkan ke berbagai profesi ya. Ngajar ya. Sebagaimana kita ngajar istri, ngajar anak, kita boleh nggak minta gaji, Pak? Ini bayar aku gini gitu. Aku ngajar gue angel-angel gitu, bengi-bengi mabit dan sebagainya. Ini ilmunya banyak ini kan. Ini bayar sih gitu kan. Ngajar itu pengabdian. Ngajar itu pengabdian. Sehingga kami tidak mau diakad. Boleh nggak diakad? Boleh, nggak ada masalah. Loh terus rusak nggak akadnya? Enggak. Karena kalau saya nggak digaji sekalipun, nggak dikasih, saya nggak boleh nagih. Tapi saya buktikan di hadapan Allah, ya Allah, saya tidak mau ada akad, tapi saya rumah ini perlu banyak kebutuhan yang kau pasti sudah mencukupi kebutuhan saya dan anak-anak saya. Makanya saya tidak pernah Pak pulang itu terus melihat anak saya pingsan mangap-mangap gitu, terus nanya istri, ngopo Mi, bocah-bocah di kengelian Bi gitu. Terus tolong dino ramangan mergo apik rano akate gitu. Saya belum pernah menemui itu. Tapi ini khusus untuk ngajar, Pak. Walaupun nanti ada profesi lain yang juga perlu hal seperti ini, yaitu pada tema pengabdian. Dan itu nggak ideal. Itu nggak ideal karena dalam Sirah Nabawiyah Nabi ngajar dan ngajarnya nggak digaji. Tapi Rasul punya konsep bisnis yang bisnis itulah yang nanti akan mencukupi kebutuhan para istri dan keluarganya. Nah, singkatnya, jadi Pak, kerja itu tujuannya bukan cuma nyari gaji. Karena kalau cuma mau nyari duit, saya yakin bahagia kita hanya pas gajian, betul? Kerja Pak sebulan, gajian berapa kali Pak? Sehari kan Pak gitu. Bayangkan kalau cara berpikir kita kerja hanya cuma nyari gaji, akhirnya sebulan bahagianya berapa kali? Sekali doang. Kalau setahun berapa kali gajian?
12 tahun. Berarti 365 hari kita bahagia hanya 12 hari. Kalau kita orientasinya adalah tujuannya hanyalah uang, hanya gaji. Karena kalau cara pandangnya, cara pikirnya hanya urusan uang, justru itu mudah banget bagi syaitan untuk merusak visi rumah tangga kita. Visi rumah tangga kita kan memperbaiki dengan kasih sayang. Dan kita pengen anak-anak kita melanjutkan kebaikan kita. Berarti kerja itu sepanjang ada akad ijarah, ada akad tentang kesepakatan tadi, kemudian kita katakan saya mulai hari ini kerja, dan sepanjang ada akad maka setiap hari saya bahagia karena Allah sudah berikan ini untuk saya walaupun belum gajian. Kenapa? Masih banyak pekerja orang lain di luar sana yang bahkan kerja tapi nggak pakai akad. Bahkan ada orang lain yang mungkin bahkan belum nggak kerja. Saya kadang kasihan banget dengan Silverman, Pak. Tahu Pak Silverman, Pak? Di lampu merah. Iya, di lampu merah itu. Saya kasihan sama beliau-beliau nih. Beliau orangnya kuat. Cuma memang fokus beliau hanya pada orientasi harta. Sehingga akhirnya ya begitu yang dan itu peminatnya banyak loh Pak ternyata. Karena kalau dihitung omsetnya lumayan katanya. Ada yang minat di sini Pak. Nanti di support chatnya Pak. Jangan ya. Kenapa? Enggak, kalau orang lazim dalam visi dalam kehidupan keluarganya, maka insya Allah nggak ada keminatan menuju ke sana. Karena keminatan ke sana fokusnya hanya pada nominal angka. Kalau hanya nominal angka, naudzubillah, koruptor itu secara gaji aja sudah banyak, betul nggak? Tapi kenapa sampai masih korupsi? Karena mentalnya miskin, Pak, mental fakir. Dan itu yang dibisikkan syaitan kepada mereka. Kurang. Dan singkatnya, itulah yang membuat manusia jadi rusak visinya karena salah memahami dalam urusan bahkan nyari harta saja. Dia fokusnya hanya nyari harta. Sementara Allah memberikan kaidah harusnya pakai akad gaji lah nyebutnya. Tapi dalam hukum fikih muamalah maliyah itu disebut dengan akad ijarah. Jadi ada akad kesepakatan antara kita dengan pimpinan, dengan pengelola. Nanti saya dapat gaji berapa setelah saya ngerjain ini, itu baru ada kesepakatan. Dan kalau tidak digaji, Bapak punya hak untuk nagih. Umpamanya ditagih ora iso-iso, ya udah jaga ukhuwah Islamiyah, tapi besok di akhirat tak tagih, gitu aja. Karena urusan muamalah, urusan harta tidak akan Allah selesaikan sampai keduanya menyelesaikan. Gitu nih, itu satu gambaran yang ternyata harus diperbaiki. Dan kalau sudah diperbaiki itu semua, ketahuilah sakinah insya Allah didapatkan dan Allah terus berikan. Walaupun Allah juga sudah mengingatkan, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Artinya Nabi Adam di saat itu pun ditugasi oleh Allah untuk menjaga sesuatu yang itu bisa membuatmu tergelincir. Dan akhirnya tergelincir apa membuatnya? Tergelincir juga. Jadi menjadi gambaran buat kita, ternyata kalau pas kita salah Pak, umpama kita mengalami kesalahan, kita tinggal lihat ternyata Nabi Adam juga melakukan kesalahan. Jadi gambaran buat kita. Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39 ini dideretkan, silakan nanti ditadaburi di bulan Ramadan. Ternyata ada poin-poin yang Allah berikan untuk kita, dan disitulah tugas laki-laki sebagai seorang suami. Di sini belum ada bicara anak, Pak. Nabi Adam ini nggak dibahas tentang anak. Anak nanti pembahasannya. Tapi kemudian di kisah Nabi Ibrahim yang tadi kami bacakan di rakaat kedua, surat Ibrahim ayat 35 sampai 41, disitulah tugas laki-laki kepada keluarganya, istri dan anaknya, kemudian tugas kepada orang tuanya. Jadi laki-laki punya tugas merawat, melindungi anak-anaknya, keluarganya, istrinya, dan juga punya tugas birrul walidain. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Jadi itu rangkaian doanya Nabi Ibrahim yang kemudian menjadi gambaran buat kita. Tugas kita bukan hanya nyari nafkah. Tugas kita adalah melakukan perbaikan tapi pakai kasih sayang agar ukhuwah Islamiyah ini terjaga. Dan pun kalau kita melakukan kesalahan, segera bertaubat kepada Allah. Dengan begitu justru visi itu sudah terperbaiki dimulai dari rumah tangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Fadhal Ustaz kalau mau ada. Ya. Ini kan sekaligus langsung ya. Ya. Ini saya penasaran Ustaz. Jadi kalau di ayat 30 tadi kan memang
niatnya Allah untuk ngasih, bukan ngasih, menciptakan manusia itu kan Ya. benar-benar khalifah untuk kemudian tadi lawannya pertumpahan darah dan lawannya kerusakan. Artinya ada perbaikan dan kasih sayang. Sudah jelas di saat mau diciptakan ngomong sama malaikat, gitu kan, atau bahkan ada Jibril di situ. Ya. Gue mau nyiptain sesuatu nih yang nantinya gue akan amanahkan dia ke manusia. bumi. Ya. Nah, gitu ya. Tapi kok setelahnya itu kan masih di surga kan ya. Betul. Dan saya mikir ngande-ande misalnya. Ya. Kalau misalkan Nabi Adam nggak makan kuldi apa ya tetap jadi ke bumi. Padahal Ya. sudah jelas di awalnya itu mau diciptakannya Di bumi. Betul. ngapain kok dadak lewat Surga. lewat surga? Artinya kok dadak lewat Peristiwa mendekati pohon. Nah, Ya. pohon. Padahal mau tidak mendekati pohon aja sudah Allah sampaikan di awal memang Di bumi. di Betul. bumi. Nah, apakah kemudian itu ada Ya. ayat lain di mana Ya. yang kemudian bisa kita ambil hikmahnya? Karena ini masih ganjel loh. Ya. Allah niat memang menciptakan kita itu untuk di bumi. Ngapain kita di surga kok mendadak kemudian harus melalui buah yang dalam tadi Nabi namai kuldi oleh iblis. Ya. Itu untuk kemudian harus ke bumi. Ya. Padahal tidak ada kuldi dan tidak makan buah itu pun harusnya kita juga di Bumi. bumi. Betul. Yeah. Bahkan ada seakan-akan itu hukuman gitu. Ya, betul, Nah, itu betul. kan nanti jangan sampai kita salah kaprah gitu. Ya, betul, betul. Mau Ustaz dijawab, Ustaz? Ya, itu namanya Pak Afri itu jeli. Karena memang begitu, Pak. Ngaji itu kita perlu mandek di posisi-posisi yang membingungkan tuh berhentilah. Habis itu baca lagi tuh ayat sambil minta sama Allah, ya Allah ini apa ya? Apa ya? Makanya saya bilang ke santri-santri saya itu kalau itikaf jangan sendirian. Itikaf tuh minimal ente punya tandem untuk ngobrolin ayat yang ini kok kayak gini ya? Kan betul ya, ada yang aneh kan? Sudah akan diciptakan di bumi. Kenapa ndak ada ono nang surga? Habis itu iblis menyebut ini loh buah namanya khuldi. Iblis yang namain khuldi itu iblis. Khuldi artinya abadi. Kalau makan buah ini kamu akan abadi. Abadi di mana? Di surga. Kenyataannya malah keluar dari surga. Berarti emang iblis itu mau nipu dengan nama khuldi itu. Nah, kenapa Allah kasih itu, Pak? Justru itu yang menarik, Pak. Dari awal Allah tuh memang akan meletakkan kita di bumi. Dari awal. Sudah jelas kalimatnya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard. Ard itu kalau bahasa Inggris jadi earth. Nanti jadi bahasa Indonesia bumi. Jadi bukan dunia, Pak. Bumi, bicara tempat. Kalau dunia itu sifat. Kalau bumi itu tempat. Gitu ya. Sudah? Justru karena manusia mau diletakkan di bumi, Allah taruh dulu di surga, Pak. Biar apa? Biar nanti yang pertama adalah Nabi Adam tuh nanti punya kenangan ketaatan, Pak, di surga itu. Jadi sebelum diletakkan bertugas di bumi, Nabi Adam itu sama Allah dihidupkan dulu di surga dan jadi punya yang namanya kenangan ketaatan, punya memori baik. Ini bukan lagunya Sheila on Seven, Pak. Gitu. Ini tentang sesuatu yang membuat Nabi Adam pas nanti diturunkan di bumi jadi pengen balik ke surga. Kita saja yang belum pernah tahu surga, betul ya? Kita kan baru merasakan DP surga, yaitu sakinah di rumah tangga, gitu kan? Kita aja pengen ke surga, betul nggak? Lah apalagi Nabi Adam yang pernah ke surga. Salah satunya itu ditaruh dulu di surga, baru ditakdirkan keluar dari surga, terus di bumi, dan di bumi itu nanti setelah menjalankan tugas, Nabi Adam dikembalikan ke surga. Berarti surga itu menjadi start awal yang baik agar kita pengen balik ke sana. Khususnya Nabi Adam. Jadi disebutlah surga itu kampungnya Nabi Adam di pertama kali dia diciptakan. Jadi orang tuh pengen mudiknya ke surga. Kan gitu, Pak. Kita nih besok mudik aja, pengen mudik itu kan mudik baru ketemu tempat lahir kita saja. Itu sudah bahagianya luar biasa. Nah, Nabi Adam itu dikembalikan ke surga, justru itu yang akan membahagiakan Nabi Adam kelak. Terus poin pertama satu. Sehingga waktu Nabi Adam keluar dari surga, Allah mengatakan walahum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Di ayat 36 kalau nggak salah. Ya, betul. Walakum fil ard, dan bagi kalian ard, bumi, mustaqarru wa mata'un ilahin.
ini bumi ini Adam, ini tempat buat kalian nanti bertempat tinggal dan bersenang-senang. Berarti bukan hukuman, Pak. Nah, hukuman kan gak enak, gitu lah. Walaupun bumi memang gak enak. Gak enak, karena komparasinya, perbandingannya dengan surga, gak enak. Tapi Pak, Nabi Adam tuh, pas mau dicabut nyawanya, dia tuh gak mau loh Pak. Nabi Adam tuh nanti di umur 960, itu beliau tuh kedatangan malaikat maut yang tugasnya nyabut nyawanya Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Nabi Adam tuh tahu jatah umur dia 1000. Jadi khusus Nabi Adam dikasih tahu Pak. Nih kita enggak emang. Kita dikasih tahu ya bahaya malahan gitu. Nabi Adam tuh dikasih tahu umurnya 1000. Kedatangan malaikat maut di umur 960 tahun. Pas kedatangan malaikat maut, Nabi Adam mengatakan, "Ta'ajal ta. Kamu datang tuh kegasian. Wah, aku lagi hidup di bumi Allah ini. Karena bumi Allah, Allah menjanjikan mustaqarru wa mata'un ilahin. Itu tempat tinggal kamu dan tempat kamu bersenang-senang, tapi sementara. Karena nanti akan dikembalikan ke surga." Sehingga Nabi Adam itu senang hidup di bumi itu senang. Ada yang mau meninggal nanti siang, Pak? Mau nggak daftar rumian gitu. Dan nggak perlu daftar karena semua sudah dapat jatahnya. Artinya bahwa manusia itu ternyata suruh tinggal di bumi saja. Yang jelas Nabi Adam nanti akan dikembalikan ke surga. Ternyata hidup di bumi itu enak. Ada merasakan keenakannya. Tapi sepanjang hidup dalam aturan syariat, itu baru enak. Kalau hidup tanpa syariat, pasti hidup tuh was-was, bingung. Orang tuh kalau nggak sholat, Pak, mustahil mendapatkan yang namanya ketenangan jiwa, itu mustahil. Walaupun lengopi nang janji jiwa, mustahil ketenangan itu didapatkan. Tapi orang yang mau menjalankan syariat dengan segala kezaliman yang kita lihat hari ini, orang tuh senang, justru senangnya memperbaikinya. Diuji sama Allah pasti, tapi saat dia punya harapan di sisi Allah, di situ yang membuat dia tenang. Dan itu Nabi Adam merasakan itu. Sehingga kenapa Allah sudah menyebutkan bumi tapi harus meletakkan di surga? Yang pertama adalah agar Adam punya kenangan ketaatan di surga dan pengen balik ke surga. Kalau langsung diletakkan di bumi, kemudian diceritakan surga kayak gini loh, Adam, itu nggak realistis nanti buat Nabi Adam. Wong kita saja diceritain kayak gitu saja kita udah kepingin. Karena kita sudah melihat bagaimana Rasul menyampaikan tentang isi surga dan seterusnya. Nah, Adam itu diletakkan di surga terlebih dahulu agar mendapatkan apa yang menjadi kenangan ketaatan. Jadi memori baik yang kemudian pengen kembali lagi ke sana. Yang kedua, setelah melakukan prosesnya kan bikin kesalahan dulu. Nah, kesalahan itu untuk membongkar kepada Adam, kau punya musuh loh, Adam. Pak, Bapak pelajari ilmu tentang iblis, diceritakan dalam Quran, lebih sering diceritakan daripada Nabi Idris. Iblis, itu bola-bali Allah bicara tentang iblis, kadang diganti dengan kata syaitan, waswisu fi sudurin nas, atau fa'azallahuma syaitan. Kata iblis syaitan itu sering banget Pak dibahas. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, sering banget. Seolah-olah Allah pengen bilang ke kita, kau pelajarilah musuhmu itu, supaya kau nggak salah langkah dalam kehidupanmu. Tapi kalau kita nggak pelajari tentang iblis dan syaitannya, kita bolak-balik salah meneng, ini nggak tenang lagi, di sini nggak sakinah lagi. Ternyata ada banyak yang salah. Di antaranya kita nggak mempelajari ilmu syaitan. Ada Pak nanti, saya nggak tahu itu S berapa gitu kan, ilmu syaitan. Jadi pelajari tentang musuh Allah, yaitu syaitan, dan itu yang Allah pengen kenalkan ke Adam. Lalu saat Nabi Adam hidup di dunia, beliau tahu turun ke bumi bersama dengan iblis juga. Dan iblis sampai kapanpun akan terus menebarkan yang namanya kejahiliahan, Pak. Tapi iblis itu cuma fokusnya kepada urusan was-was di urusan fakir, Pak. Manusia itu akan diberi was-was urusan, tapi kan memang hidup tuh perlu duit, Tat. Besok anak saya makan apa? Besok ini, kekhawatirannya di situ, betul nggak? Sementara Allah pengennya manusia itu yang diperbaiki urusannya jiwa, bukan urusan fasilitas. Fasilitas itu bukan nggak penting, itu penting. Tapi yang diperbaiki pertama adalah urusan insannya dulu, jiwanya dulu, bukan urusan fasilitasnya. Nanti fasilitas itu sudah Allah tetapkan, setiap orang sudah dapat jatah rizkinya. Sehingga untuk melawan iblis,
Justru Nabi Adam diinstal oleh Allah, diperbaiki jiwanya. Makanya kemudian di ayat ini, kulnah bitumin hajami'ah, keluar kalian semua dari tempat surga ini. Fa imma ya'tiyannakum mini huda, kalau nanti sudah datang petunjuk dari aku, huda, petunjuk dari aku, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau sudah mengikuti petunjukku, kau nggak akan sedih, nggak akan takut. Itu kaidah dari Allah. Ikuti petunjukku, walaupun ada musuh jelas, tapi kau nggak akan khawatir dengan rezeki, khawatir dengan duit, dan itu semua secara Allah, skenario-nya dibuat Adam tuh ngopo sih dadak ditaruh surga dulu gitu. Karena Allah mau menyampaikan banyak hal pada Adam, diantaranya adalah punya memori baik. Kemudian waktu diletakkan di bumi, kata Allah, itu tempat kamu bersenang-senang justru kalau mengikuti petunjukku. Dan kalau mengikuti petunjukku, kau nggak akan takut, kau nggak akan khawatir. Apalagi kalau kemudian berjamaah seperti ini, berjamaah bareng-bareng, itu masya Allah akan banyak ide-ide. Apalagi kita di malam pas barbekyunan itu kan suruh cerita ini kerjaannya apa gitu kan, itu kalau dikolaborasikan Pak, masya Allah itu perbaikannya dahsyat banget. Itu insya Allah jadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Barangkali ada dari Bapak. Pak. Ya. Bismillah. Izin Ustaz, termasuk menanyakan tadi berkaitan dengan kait itu budaya Abroha ya. Syam begitu menjadi satu tolak ukur awal kita mulai keresahan, berpikir dan sebagainya. Tapi di hari ini kemudian dengan fenomena BOP begitu, kemudian para alim ulama yang selama ini kita dengarkan nasihatnya juga kelihatan melunak. Apakah ini bagian dari kait atau memang ya strategi? Sampai hari ini kan belum mendapatkan daerah. Masya Allah. Ya, kalau musuh sudah mulai menawarkan perdamaian, Pak, ada gencatan senjata gitu kan, musuh sudah bicara tentang perdamaian, itu berarti mereka sudah kentean duit. Itu kaidahnya gitu, Pak. Kalau musuh sudah minta kita damai dulu ya, ini dengan alasan kita pengen Israel merdeka, tapi kami mbok yo dibela, nanti perdamaian akan terjadi. Rumangsane terus iblis nganggur gitu. Iblis terus liburan habis terima rapot Pak. Ya, jadi iblis habis terima rapot liburan itu terus nggak menjadi provokator gitu di tengah-tengah kita. Mustahil. Justru itulah indikasi mereka sudah mulai kentean duit. Nanti mereka Pak akan memainkan di media kita dengan berita-berita yang kadang itu kita teralihkan. Contoh Epstein file kemarin. Coba itu saya tuh gini, kalau sini saya nggak tahu ya Pak datanya gimana. Kalau memang itu ternyata terjadi bahkan pada Donald Trump sekalipun, masuk kemudian polisi internasional menang baik gitu, umpamanya gitu, sudah dengan datanya katanya anak-anak diperlakukan dengan zalim, kemudian makan manusia katanya gitu kan, sampai ada fotonya manusianya dimasak terus diikat itu. Masuk kezaliman seperti itu udah gitu aja, terus beritanya cuma lewat set gitu dong. Besok ganti berita apa gitu, ganti Sambu gitu kan, kapan kayak itu, ganti lagi apa gitu. Kita cuma dipermainkan dengan media-media aja. Justru itu cara pengalihan mereka agar mereka tidak terlihat lemah. Mereka itu megangnya di media Pak, karena media itu menjadi sesuatu yang sumber informasi buat kita untuk mengarahkan cara berpikir kita mengikuti media itu. Jadi media itu sesuatu yang memang digunakan oleh mereka agar kita sibuk dengan cara berpikir kita mengikuti mereka, padahal mereka lagi kondisi sangat keropos. Saya lagi nunggu tahun 2027 Pak. 2027 itu, ini kalimatnya Syekh Ahmad Yasin, ini pendirinya Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah, itu Hamas itu beliau mengatakan, walaupun ini prediksi ya, namanya ilmu prediksi bisa salah, sangat mungkin bisa salah. Beliau menyampaikan begini, tahun 2027 tunggu saja, negara Israel itu dugaan beliau sudah tidak ada lagi.
Dari mana beliau bisa duga itu? Padahal ini beliau ini pernah lihat saya Ahmad Yasin Pak fotonya. Beliau tuh lumpuh Pak, tapi beliau ahli Quran. Beliau mengatakan generasi itu, regenerasi tadi, khalifah tadi itu idealnya akan berganti selama 40 tahun. Kapan Israel berdiri? 1948. 40 tahun kemudian Hamas berdiri. Jadi 40 tahun setelah Israel berdiri, didirikanlah Hamas itu. Maka dugaan beliau 40 tahun setelah Hamas berdiri, Israel habis. Ini prediksi beliau. Walaupun prediksi beliau ini prediksi yang datanya pakai Quran Pak, pakai tadabbur Quran. Kenapa pakai 40 tahun? Karena dulu Bani Israel dihukum oleh Allah di masanya Nabi Nuh itu, dihukum di padang tih selama 40 tahun. Dan itu pergantian generasi. Dan kata 40 tahun di Quran diulang-ulang. Bahkan Rasulullah SAW menerima wahyu umur berapa? 40 tahun juga. Nah, menurut beliau, Syekh Ahmad Yasin ini, 2027 itu kan dihitung dari tahun 1988-nya berdirinya Hamas. Jadi 1948 Israel berdiri, 1988 Hamas yang berdiri, dan beliau menduga 40 tahun setelah itu, jadi tahun 2027 atau 2028 Israel sudah habis. Dan itu sudah kelihatan. Ciri-cirinya itu sudah kelihatan. Cuma mereka itu akan menggunakan media Pak. Kalau ada berita kesedihan di Gaza, itu yang diupload ke kita. Mulai kalau Bapak amati, setiap kita buka sosmed tentang Gaza, mesti isinya nyebai, betul? Nggak pernah mereka mengabarkan jumlah yang mati dari tentara Israel itu sekian gitu, nggak pernah mereka. Dan kita pun kebawa juga. Yang kita share juga hal-hal yang menyedihkan di Gaza, betul? Dengan tujuan pengen, yuk yang lain pada peduli. Iya betul, itu nggak salah. Tapi saya pesan, mbok dikasih kalimat optimis bahwa betul ini Gaza lagi dihancurkan, tapi Gaza adalah warga yang sangat kuat dengan kurikulum Qurannya dan mereka pasti mendapatkan kemenangan. Dan itu sudah mulai terlihat Pak, sangat terlihat. Tapi asal kemudian Abu Ubaidah meninggal kemarin itu paling semangat mengabarkan kan Israel. Bahkan Hamas saja tidak langsung ngabarin waktu itu. Walaupun dugaannya saat itu bisa jadi berita Israel itu benar, bisa jadi, wallahu alam. Tapi Israel semangat banget menyebarkan berita kesedihan itu. Kenapa? Biar kita sedih, Pak. Kalau kita sudah sedih, kita jadi nggak optimis kan. Tapi lihat Syekh Ahmad Yasin Pak, dalam kondisi lumpuh saja. Beliau wafatnya saja Pak, tahun 2002 kalau nggak salah. Itu beliau wafatnya di rudal pakai F-16-nya Israel. Bayangkan ya, Israel itu cuma mau mateni wong lumpuh Pak. Itu harus pakai F-16. Wong lumpuh kan dari kursi rodanya diambil lah, ya Israel sopo-sopo. Masalahnya adalah pemikiran Syekh Ahmad Yasin itu yang luar biasa. Sehingga beliau itu menanamkan optimisme kepada santri-santri mereka. Dan di tahun 2002 itu saat beliau wafat, di tahun 2000 atau 2004 itu anak-anak didik beliau itu masih umur ya sekitar masih 10-an tahun lah. 10-an tahun ditambah 2025 tinggal dia, nah itulah mereka yang sekarang itu jadi Hamas itu hasil didikan Syekh Ahmad Yasin. Saat dia meninggal pun masih ada generasi penlanjut yang mendidik anak-anak mereka. Jadi kalau sudah kita mulai melihat ada mulai ya berita-berita nyebai itu, Indonesia mulai dengan presiden kita mengatakan ya kalau kita memberikan jaminan keamanan untuk Israel maka perdamaian dunia akan terjadi. Saya cuma batin terus iblis nganggur gitu. Ya justru itulah was-was syaitan. Itu yang membuat kita jadi terpengaruh oleh media. Ya, abaikan saja Pak. Abaikan saja. Justru Allah menghendakinya adalah ikuti Quran sebagaimana Rasul mendapati ilmu Al-Quran dalam kehidupannya. Fokuskan di situ dan Ramadan menjadi momentum kita untuk memikirkan apa yang harus saya lakukan setelah ini. Dengan bentuk kepedulian kita pada Syam, tapi diperbaiki dari rumah kita. Itu yang harus kita lakukan sehingga besok Pak, besok di akhirat Allah akan nanya Pak ke kita, wahai fulan, apa amal dari ilmu yang sudah kuberikan padamu? Amalnya apa? Maka kita bisa jawab, saya lakukan perbaikan di rumah tangga kami ya Allah. Tentu bertahap. Kalau Allah izinkan kita bisa melihat Baitul Maqdis bebas, merdeka, ya saya nunggu di tahun 2007 atau 2028. Maka berikutnya Islam akan terperbaiki di pusat sana, kemudian disebarkan di berbagai wilayah.
termasuk di negeri kita, dan begitulah Allah menebarkan Islamnya. Dan nggak usah khawatir, Baitul Maqdis itu pasti menang, Pak. Pasti, insya Allah itu pasti menang. Mustahil terjadi kiamat kalau Baitul Maqdis belum merdeka, karena di sunatullahnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, dan juga surat Al-Fath sendiri, inna fatahna laka fatham mubina, itu peristiwa di masa Syam dah mau menang saat itu. Tapi itu ayat akan terulang lagi, karena itu ayat fungsinya sampai kiamat. Jadi itu ayat akan terulang lagi. Dan kalau kami lebih memilih daripada saya terpengaruh media hari ini yang membuat kita tuh jengkel, dan saya pesan satu juga, Pak, tahan berkomentar di sosmed mereka itu, karena yang mereka tunggu adalah komentar kita. Karena komentar kita itu akan menjadi, mereka bisa membaca, oh cah Islami, umat Islami lagi kayak gini toh. Itu dibaca sama mereka. Jadi kalau di situ pada padu tuh sama buzzernya sana diadu terus, akhirnya itu akan justru trending, akan naik, dan itu akan membuat berita itu terus-terusan ada. Itu yang membuat ya hidup kita hari ini sama Allah diminta untuk fokus saja pada media utama kita, yaitu Al-Quran. Sementara media dengan ya penyakit hari ini termasuk tadi pemerintah dan seterusnya, ya kita kan selalu dibelokkan dengan apa, berita MBG yang tidak pernah ada kunjung habisnya. Terus ono sing keracunan dengan entengnya ngomong, alah kan cuma sekian, cuma Anda ini nggak pernah keracunan, makanya sekali-kali deh ngerasain baygon itu dicampur sama kecap terus dengan makan gitu kan, cuma gitu kan, ini manusia loh gitu. Nah itu yang kemudian kita tuh, MBG itu emang dibuat, Pak, dibuat untuk salah satunya adalah media yang kemudian kita akan jengkel dengan, dan itu juga blundernya pemerintah nanti. Nah cuma memang kami tidak diajari untuk sibuk mencela pemerintah. Pemerintah udah tercela, sudah nggak usah dicela gitu kan. Mendingan saya fokus pada perbaikan keluarga saya gitu. Kalau keluarga saya diperbaiki, perbaiki, saya yakin Pak RT senang kan gitu. Ini masyarakatku alhamdulillah senang gitu kan. Nanti RT perbaiki, nanti Pak RW juga senang. Alhamdulillah nih masyarakatku gampang dikongkon ke masjid gitu kan. Naik ke Pak Dukuh dan seterusnya. Nanti insya Allah presiden juga senang. Kalau memang kita paham dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi permasalahan kita hari ini adalah kita nggak punya pemimpin yang ngerti terhadap ayat tadi. Itu memang Quran pemimpin kita nggak ngerti Quran, itu masalahnya. Jadi tidak apa-apa. Memang Allah takdirkan begitu supaya hadir Musa dan Harun yang nanti akan justru memenangkan peradaban ini. Jadi kalau kezaliman dah makin muncak, Pak. Kalau udah puncak ngapain? Jatuh. Sudah berarti jatuh, turun jatuh dia. Udah biarin aja, Pak, biarin. Kalau sudah gelap gulita nyampe jam 12 malam itu, walaupun mabit, terus mesti baru ngantuk gitu kan. Kalau udah ngantuk baru qiyamul lail, saya kaget tadi bangun wis do salat kabeh gitu kan. Karena saya gugah aku gitu kan, ya enggak apa-apa gitu. Alhamdulillah masih dapat witir, dan itu subuh bareng, Masya Allah. Kalau sudah kegelapan itu sampai puncaknya, berikutnya Allah hadirkan mentari pagi yang itu menjadi sinar buat kemenangan Islam. Gitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak? Ya, aku Pak Uda. Masya Allah, menarik sekali ya, Ustaz. Nah, kalau kita bicara kerusakan ya, karena kita dengarkan sebuah riwayat begitu. Pada masa putra Nabi Adam ada Habil dan Qabil ya. Ya, Kapten. Kalau tidak salah kan dulu setelah si Habil ya membunuh Qabil, Ya. saudaranya ya. Saudaranya. Qabil ini kan lantas tidak serta-merta dimakamkan begitu. Betul. Bahkan si Habil itu bingung makamkannya bagaimana. Belum ada saat itu ya soalnya. Jasad yang saudara ini dibawa ke Mondar Mandir itu selama 1 tahun. 1 tahun ya. Betul. 1 tahun itu kan kalau sekarang jasad manusia itu kan kalau mungkin sehari 2 hari sudah Mulai membusuk ya. Sudah berubah. Kalau kita bisa bayangkan berarti dulu itu bumi itu sangat Sebaik itu. Sebaik itu ya. Jadi jasad atau mungkin tubuh yang sudah nggak bernyawa itu tidak serta-merta langsung membusuk. Betul. Ya. Nah, itu gambaran dulu. Ya. Gambaran sekarang itu berarti kan jauh sekali. Kan? Jauh sekali. Bagaimana makmurnya bumi zaman dulu dengan sekarang itu jauh sekali. Dan ini tidak lain tidak bukan ya karena salahnya tadi lah dari manusia. Manusia. Terus sekali.
Nah itu luas yang apa ya, pemahaman luas yang kemudian mungkin hal seperti itu tuh kadang tidak terpikirkan. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah mungkin kalau pagi hari ini kita mungkin terus ada oh ya ternyata itu kita punya sebuah tuntunan dan kemudian kita bisa menjadi pribadi yang optimis gitu. Ya. Tapi nanti kalau kita sudah keluar dari majelis ini terus kita menghadapi realitas Ya, ya. Kembali ke laptop ya Pak ya. dengan mencari nafkah, Ya. kemudian kita juga dihadapkan dengan kewajiban kita menuntut ilmu. Ya, ya. Sehingga nanti kan otomatis itu akan menjadi distract. Jadi Betul. kita harus kerja gaji juga. Ya. Ini mungkin ada apa ya Pak ya? Ada sebuah apa ya namanya? Kesimpulan dari Ustaz Ya. bagaimana kita bisa mengkolaborasikan ini, apakah kita memang harus sering-sering ngaji kayak gini, ngadain Ya. kumpulan gini atau mungkin Boncos Pak nanti Pak. atau mungkin kita bisa melakukan hal ya itu. Ya. Karena gini ya, karena mau nggak mau kesimpulannya di pagi hari ini yang saya dapat Ya. ya, kita itu harus mengilmui, jadi kita harus belajar. Ya. Mau nggak mau, dan itu karena kita sudah tambah jadi ayat tadi. Betul, betul. Kemudian saat panduan tadi yang menarik adalah kalau hidup kita bisa itu berarti kita tidak dalam kerangka syariat. Ya. Syariat ini yang bagaimana saat kita itu Ya. belajarnya harus dari Quran langsung atau bagaimana. Sekarang kita punya keterbatasan misalnya. Betul. Kalau aku menyampaikan tadi itu kita sudah punya gambaran, wah ternyata seperti ini. Jadi Ya. kita tuh hidup kita, oh kita ada semangat lagi, gini, ada masukan lagi. Gitu. Ya mungkin ini. Siap, siap. Ya, betul Bapak sampaikan ya. Bisa cari informasinya di satu podcast namanya Hikayat Podcast. Kopil Habil ini dibahas. Kopil bunuh Habil, Habil mati. Kopil tuh bingung Pak. Ini jenazah ini dibawa kemana-mana. Bingung dia mau diapain karena belum ada penguburan kan saat itu. Dan itu durasinya setahun Pak. Dan itu nggak membusuk. Tubuh jasadnya Habil itu nggak membusuk. Dan Allah ingin sampaikan di balik peristiwa itu menunjukkan bahwa saat itu bumi itu dalam kondisi sebaik itu. Jadi kayak mikroba-mikrobanya itu tidak sampai membuat busuk. Bahkan hewan-hewan liar itu saat itu hidupnya tuh mereka ya saling berkesinambungan dengan Nabi Adam dan seterusnya itu nggak menerkam. Dia sunatullahnya ya makan hewan yang dia buru. Jadi hewan buas pun tidak ada penyerangan kepada manusia itu nggak ada. Saking tertibnya bumi Allah saat itu. Tapi sejak Kopil membunuh Habil itu Nabi Adam aja kerasa sesuatu Pak. Jadi dia waktu itu terus kan Nabi Adam itu lagi safar ceritanya. Jadi waktu peristiwa dibunuhnya Habil itu Nabi Adam dalam riwayat disebutkan beliau lagi safar. Dan beliau dapati pas beliau minum air tuh dari mata air tuh, beliau merasakan kenapa mata airnya tidak sejernih kemarin. Itu kerasa sama beliau tuh kerasa. Kan beliau kan punya ilmu nama-nama benda tadi. Jadi beliau ngerasain ada yang aneh gitu. Terus beliau makan buah yang biasanya cenderung manis, ini cenderung agak asam. Beliau merasakan ini ada sesuatu pasti. Kemudian hewan-hewan tadi itu banyak masuk ke hutan. Punya ketakutan mereka. Nabi Adam merasa. Dan dari perasaan itu Nabi Adam nanti pas pulang nanya ke Kopil. Kopil, di mana Habil? Kemudian Kopil berbohong. Nggak tahu Pak, saya nggak tahu. Itu posisi sudah dimakamkan. Nggak tahu saya. Kemudian Adam mengatakan, ketahuilah darah adikmu tuh, darahnya Habil memanggil-manggil dari dalam tanah. Nabi Adam kerasa. Nabi Adam kerasa. Artinya kerusakan yang dilakukan manusia, membunuh sesama manusia tadi itu, dengan urusan syahwat, sehingga dampaknya adalah bumi jadi rusak. Jadi betapa banyaknya darah hari ini dibunuh, berdampak pada kerusakan bumi Pak. Nah terus kita gimana nih? Kita harus gimana ya? Nah saya ambil contoh profesi petani Pak. Sudah Pak, petani itu tanyakan pada para petani. Di sini ada petani bukan? Saya mau tanya Pak, kemana perginya para kunang-kunang itu? Ya. Capung sudah jarang, betul? Pas kita kecil banyak nggak? Banyak. Apa penyebabnya? Manusia pengen akselerasi namanya panen. Panennya itu pengen dipercepat. Simbah saya dulu kalau panen itu setahun cuma sekali Pak. Nanti sisanya buat apa? Palawija itu. Itu nanti untuk menormalkan kembali tanah. Nah sekarang enggak. Sekarang itu
karena pupuknya pakai kimiawi, targetnya adalah biar panen lebih cepat. Duit apa enggak? Duit. Sudah gitu, para petani pun nanti juga kesulitan nyari pupuknya. Dan mereka akhirnya ya sudah. Dan itu dampaknya ada, Pak. Tanah di sawah itu rusak, dan rusaknya sampai pada posisi kalau dulu ini di antara teman kami yang ngurusi di situ, dia bilang gini, dulu lendut itu di tanahnya yang habis dipanen itu kalau diinjek itu bisa dalam. Kalau sekarang itu udah nggak bisa dalam lagi, karena di bawahnya sudah terlalu banyak tanah yang rusak yang kemudian mengeras. Jadinya lendutnya itu nggak bisa dalam, dan itu indikasi rusaknya tanah. Nah, kerusakan itu penyebabnya adalah manusia yang dengan syahwatnya tadi. Nah, terus apa yang dilakukan oleh petani? Dia tidak masalah kalau dalam posisi misalkan, ini gimana sistemnya kayak gini gitu kan. Dia dari nggak masalah kalau dia mengikuti itu, tapi ada nggak kegelisahan di hati dia? Saya pengen dia memperbaiki gitu loh. Nah, itu baru contoh petani, Pak. Sementara kami dengan di Akademi Sirohnya, saya fokusnya itu jurusan peternakan kambing. Saat saya temukan di Sirah Nabawiyah bahwa tidak ada nabi kecuali pasti menggembala kambing, saya memastikan berarti ada sesuatu yang Allah berikan di balik menggembala. Pasti itu. Terus Nabi Musa gembalanya di Quran disebutkan sampai 8, disempurnakan 10 tahun. Berarti ada sesuatu. Dan betul, Pak. Waktu kami ke Australia, kambing itu digembala. Di negara yang katanya maju itu digembala. Padahal di sana, Pak, suket tidak segampang kayak di Indonesia. Masya Allah, nih suket kayak ini kan. Banyak banget. Tapi di Indonesia, kenapa tidak digembala? Dengan skala besar ya. Kalau simbah-simbah angon ya memang skala rumahan. Berarti ada sesuatu. Paham maksud saya? Kenapa di negara maju digembala, di konsep luar biasa. Sementara di negeri kita, saya pernah ngobrol ini, kata sebagian orang, ya gimana tuh di Indonesia ini banyak hujan. Saya bilang malah hujan itu yang menumbuhkan rumput. Kenapa yang kita takuti dari hujan? Dan nanti kambingnya banyak sakit. Itu kambing tuh, kalau kena hujan, bulu mereka itu ada unsur minyak yang menangkal air itu nggak masuk. Ya, kita aja yang nggak pernah punya bulu kambing kan jadi ya. Nah, terus dari mana rumusnya hujan itu bikin sakit, Pak? Wong kita ini pas kecil hujan-hujanan itu biasa aja. Giliran wis kerja, kudanan ringkih. Bisa jadi bukan karena hujannya, bisa jadi adalah asumsi kita terhadap hujan, suudon kita sama hujan. Wah, mendung, wah kudanan bariki loro ki, loro tenan. Jadi bukan karena hujannya, tapi karena suudon kita. Nah, kembali lagi pada profesi kita, masing-masing profesi kita, Pak. Cek. Tidak apa-apa, kalau kita sekarang bahkan di peternakan yang kami lagi bangun, memang mau nggak mau harus pakai pakan kering. Kan memang pakan kering itu di antara yang digunakan untuk mempercepat matangnya daging yang siap untuk disembelih di Jalan Imogiri ini semua nih, itu pakainya pakan kering. Tapi dampaknya ada, Pak. Pakan kering itu karena dia akselerasi, percepatan, dampak ke manusianya ada. Di antaranya nanti kanker. Di antaranya. Nah, terus gimana, Tat? Nggak apa-apa, pakai sistem yang ada dulu nggak apa-apa, tapi muncul nggak di benak kita pengen memperbaiki, ditahapi. Dan waktu kami pelajari itu, Pak, yang rusak bukan hanya masalah konsep peternakannya, tapi sampai transaksi fikih muamalah buyuknya, jual belinya. Dan itu mengalami 7 transaksi jual beli dari peternakan rumahan, ini kandang kayak gini nih, sampai ke sate yang ada di hadapan kita. Itu mengalami 7 transaksi, dari 7 itu 80-90% bermasalah pada fikih muamalah. Akadnya bermasalah. Contoh. Misal saya punya peternakan yang saya kasih pakan kering untuk dikembangkan, kemudian segera matang itu dagingnya, isinya ini, jadi bagian sambal itu pegang nanti, Pak, sama jagal itu dipegang. Dia sudah dipotong gitu. Itu prosesnya sekitar ya dibuat datang ke kandang kami, diproses dengan itu 2-3 bulan, nanti harus matang, sudah siap dipanen, siap disembelih. Kalau lebih dari 3 bulan, Pak, kami yang boncos. Kenapa? Pakannya banyak. Dan dia akan bobotnya tambah gede. Kalau makin gede, jagal nggak mau ngambil. Akhirnya kami repot nanti. Ya nggak apa-apa, ikuti sistem itu nggak masalah. Tapi pelajari, ada permasalahan loh di situ. Di antara permasalahan tadi. Nah,
Fikih muamalah juga masalah, Pak. Kami kalau pesen nih, misal pesen 20 ekor, dikirim supplier dari Temanggung misalkan, atau dari Jawa Barat. Datang, dia bawanya nggak 20, Pak. Bawanya 23 atau 25. Padahal saya pesennya 20. Mereka tinggal bilang, nggak apa-apa, diutang saya rapopo kok. Gitu. Padahal yang datang ke tempat kami itu, nggak semuanya sehat. Karena udah diantar dalam perjalanannya, udah yang harus dengar-dengar bagi mati itu ya ada. Terus mau geledak-geledak gitu, itu udah. Itu harus dibeli dengan bobot sesuai dengan yang ditentukan mereka. Kalau kita nolak, supplier akan mengancam. Kalau kamu nggak mau beli 25 tadi itu, maka besok kami nggak akan ngirim lagi. Nah, itu disepakati semua supplier, Pak. Apa nggak mumet kita? Akhirnya mau nggak mau, kita jadi ngikut. Sampai suatu ketika juragan kami itu ngitung, dalam 1 tahun dia mengalami kerugian 60-70 juta. Dalam 1 tahun. Ini diterus-terus ke hancur. Nah, di situ yang kemudian pikirkan konsep apa yang bisa memperbaiki ini. Akhirnya ketemu, Pak. Ketemunya di Sirah Nabawiyah. Makanya kemudian kegelisahan kita hari ini tuh cek di dalam Sirah Nabawiyah pasti ada solusinya. Di semua, saya yakin Bapak nanti sebutkan profesi apa, di Sirah Nabawiyah pasti ada. Mau AI sekalipun itu ada di Sirah Nabawiyah. Cuma teknisnya tidak seperti unit elektronik, tapi secara teknis, secara kaidah sama. Nah, bagaimana solusi urusan kambing tadi, Pak? Solusinya adalah yang kami konsep di antara di Nanggulan di Kulon Progo adalah saya minta ada satu, saya bikin konsep, Pak. Kemudian saya tawarkan itu ke sebuah pondok pesantren, yang pondok pesantren itu punya tanah wakaf tapi nganggur. Itu udah dosa loh, Pak. Tanah wakaf nganggur itu udah dosa loh. Maka kami sampaikan, yuk bertobat kepada Allah dengan cara ini, tanah ini kan nggak punya program loh, sampai rumputnya tinggi-tinggi gitu. Udah bangun aja kandang sama gubuk buat nanti anak kandangnya. Nanti kami yang ajari. Kami ngajari di situ sampai santri itu siap. Akhirnya santri itu hariannya adalah mereka kalau pagi sekitar jam-jam 9 jam 10 itu ngeluarin kambing dari kandangnya, digembala, Pak. Digembala, sudah sambil gembala mereka ngafalin Quran. Sambil tadabbur Quran dengan kemudian daurah sirah dan seterusnya. Akhirnya kita sampaikan itu, kalau mereka udah ideal, timnya udah oke, saya tinggal. Saya cari pondok lagi yang lain yang mana yang punya mau menjalankan program ini dan seterusnya. Kenapa? Itu bisa jadi konsep bahwa gembala itu jadi konsep yang justru lebih irit daripada kita beli pakan kering tadi. Karena pakan kering tadi itu pakan pabrik, Pak. Siapa yang diuntungkan? Para elit. Kalau di pertanian itu pupuknya. Jadi akhirnya para peternak ketergantungan dengan pakan kering, para peternak para petani ketergantungan dengan pupuk. Udah dikunci di situ, nggak bisa apa-apa kita, Pak. Habis itu penjualannya pun waktu kita panen, kita nggak bisa nentuin harga, Pak. Yang nentuin harga pembeli. Itu udah melanggar fikih muamalah jual beli. Wong barang-barang saya kok. Yang menentukan harga pembeli. Nek ra gelem sebenarnya rata tuku. Nah kita karepe ngomong, yo wis ra tuku ra apa-apa. Nah, masalahnya iki nek ora ndang anu, selesai akhirnya. Permainkan kita di situ, Pak. Oke, saya cuma pengen sampaikan nggak apa-apa, Pak, dengan segala profesi kita ini. Nggak apa-apa, sekarang sistem yang ada kita ikuti, tapi cari permasalahan di sistem itu, Pak. Semuanya, Pak, semuanya itu punya problem. Karena Syam rusak. Wilayah Syam itu rusak, berarti semuanya bermasalah. Bahkan hatta pendidikan sekalipun hari ini bermasalah. Bagaimana tidak bermasalah? Sekolah IT umpamanya, Pak. Nggak tahu Bapak-bapak di sini mungkin ada yang di IT. Bayarnya mahal nggak, Pak? Mahal banget. Tanyakan pada gurunya gajinya kayak apa, Pak. Walah, itu ada yang sampai gini, Pak. Wallahi ini ada yang cerita sama saya. Dia pernah di yayasannya IT dan dia keluar. Dia bilang, dulu Ustaz, kami itu bilang sama gurunya gini, nanti insya Allah gajinya sekian. Wah, itu insya Allah. Yang dibayarkan, misal sekian tuh umpamanya, Pak, pakai angka nih umpamanya 2 juta. Wah, itu para guru udah semangat itu kan. Pas dibayarkan cuma 1 juta. Yang 1 jam nanti dibayar sama Allah di akhirat dengan pahala. Itu tadi, Pak, kalau dusta pakai agama itu Abroha sudah ngelakuin, zaman itu sudah bohong pakai agama. Iblis pun pernah ngapusi Adam dengan kalimat wallahi Adam, demi Allah aku adalah pemberi nasihat yang amanah. Itu kalimatnya iblis, dipakai sama IT, dipakai oleh orang yang jualan agama. Naudzubillah. Tentu nggak semua IT, Pak. Saya cuma pengen sampaikan bahwa semuanya bermasalah,
Cuma tugas kita bukan menghancurkan ukhuwah Islamiyah, bukan. Ikuti dulu sistemnya, tapi pelajari permasalahannya. Yuk bertahap kita ajak mereka untuk melakukan perbaikan di bidang apapun, Pak, di bidang apapun. Karena kami juga pengajar, kami di pendidikan juga, dan saya bilang kepada para guru, nggak usah berorientasi pada gaji. Nanti wajah Anda itu waktu ngajar yang dipikir cuma gaji, itu yang tersalurkan ke anak-anak ya pikirnya tentang golek duit, bukan tentang penanaman iman. Lah padahal Anda ini adalah guru iman, ngajari iman, menularkan iman, ngajari Quran. Ajarkan Quran, ajarkan iman, dan mustahil Allah tidak memberikan gaji buat Anda. Mustahil Allah nggak ngasih rezeki buat Anda. Kan sudah ada akad kan tadi? Kalau di beberapa guru sudah ada akad, itu sudah. Akad udah biarin dah. Sekarang tugas Anda adalah ngajar aja. Tapi kalau orientasi gurunya juga hanya pada orientasi harta, akhirnya yang terjadi adalah telat gajian sedino aja udah mumet para guru. Ya kan ini hak kami. Iya betul. Cuma maksud saya adalah kalau udah ngajar tuh pengabdian itu babnya adalah sudah gaji itu sudah Allah sepakati, iya ada akadnya. Tapi jangan kemudian kita berorientasi pada harta, pada uang. Nanti kalau orientasinya harta pada uang sama kayak petani tadi, akhirnya ditawari akselerasi percepatan, diambil juga, akhirnya ikut sistem jadinya. Walaupun ada loh Pak beberapa petani yang sampai sekarang masih menggunakan konsep lama. Dia tidak peduli dengan percepatan, beliau tetap dalam konsistensinya dengan menjaga kebaikan pada lahan tanahnya. Termasuk peternakan pun juga masih ada kok yang menjaga dengan konsep gembalaan. Yang jadi unik adalah di negara kafir teknik gembala diberlakukan, bahkan jadi konsep. Australia, New Zealand, Inggris, Prancis itu mereka pakai konsep gembala walaupun ada salju di sana. Bayangkan coba bagaimana mereka mikirnya itu. Tapi kenapa di negeri yang justru mayoritas muslim kita disediakan kandang-kandang baterai? Tahu Pak, kandang baterai. Kotak-kotak gitu, dibuat satu kotak isinya 4-5 dan itu harus umpek-umpekan. Nggak boleh ada longgar, itu nggak boleh Pak. Saya sampai nanya kenapa harus dibuat gini? Kata mereka, si peternak-peternak ini biar apa? Biar kurang gerak, biar cepet lemu. Karena jualannya ditimbang hidup. Jadi dalam hidup itu ditimbang nanti berapa kilogram, disitulah perharganya. Disitulah kemudian orang jadi orientasinya adalah hanya keuntungan. Akhirnya tidak ada peri kedombaan Pak. Peri kekambingan itu jadi nggak ada itu. Padahal disitulah kasih sayang kita. Gitu Pak. Jadi sekali lagi yang pengen kami sampaikan, bekerja tetap bekerja Pak. Tetap kembali kepada harian kita. Tapi ketika kita tidak sedang ada dalam komunitas ngaji misalkan, maka pelajarilah kerusakan di bidang yang lagi hariannya kita jalani. Semuanya rusak Pak, semuanya rusak. Karena memang malaikat sudah sampaikan akan ada kerusakan di muka bumi. Dan itu kalau diterus-teruskan akan ada hasad, yang hasad itu sudah saling bunuh. Tapi yang pengen kami sampaikan adalah tujuan kita bukan melakukan kerusakan, tujuan kita bukan merusak ukhuwah Islamiyah. Karena perbaikan harus menjaga kasih sayang. Kalau ini tak tegur kok malah jadi masalah, jangan sembarangan negur. Kata Nabi, ingkari dengan hatimu dan itu selemah-lemah iman. Dengan begitu, tambahlah iman kita, perkuat iman kita dengan tim kita, yang itu insya Allah Allah akan berikan kebaikannya. Dan semua permasalahan kita ini Pak, nanti Allah beresin. Walaupun iblis tetap ada, jadi kerusakan ya tetap ada. Tapi paling tidak kita berkontribusi untuk melakukan perbaikan. Kata cekap, wallahu alam bisawab, sudah jam 6:30 sesuai dengan jadwal. Saya kembalikan kepada Ustaznya. Cukup ya, karena waktu terbatas juga, mungkin nanti ada kegiatan yang lain, nanti juga Pak Afri dan beberapa teman-teman yang lain. Hari ini ada wawancara ya, tes tentang alternatif, maksud saya yang lain. Tapi nanti jam 10. Oh gitu. Oke, alhamdulillah tiba kita di penghujung acara. Saya coba sedikit merangkum nih. Pertama untuk menciptakan keluarga sakinah, jelas kita harus punya visi ya. Dan kita sudah sama-sama tahu bahwa visi kita pulang kampung. Ya, mudik ya. Mudik, kita akan mudik gitu. Nah, Allah sudah kasih tahu caranya. Allah sudah kasih tahu caranya, gimana caranya biar kita bisa pulang kampung. Nah, petunjuknya ada dua, ada Quran dan hadis gitu. Jadi
Alhamdulillah kita dipertemukan dengan Bapak ini, terus kita bisa mengadakan acara seperti ini, dan setiap bulan kita bertemu ya sekali. Semoga kalau ada usulan 2 kali misalnya ya boleh, nanti diusulkan aja. Biar makin sering ya Pak Yonan ya, gitu. Biar keluar dari sini kan katanya disorientasi lagi gitu. Nah, makanya kita perlu orientasi lagi gitu. Nah, agar kita selalu berada dalam ketaatan. Terus berikutnya kita melakukan perbaikan dengan kasih sayang dan keluarga kita, terus pendidikan yang lebih baik. Terus berikutnya itu kita selalu menemukan ini ya, mungkin kita sudah tahu tapi berkali-kali Ustaz Ali ini membuat kita takjub gitu ya, mind blow gitu. Kayak yang sebelumnya itu kan ketika ditanya sebutkan tokoh Quraisy. Oh ya, Abu Lahab. Ya, Abu Lahab gitu kan. Padahal Muhammad adalah tokoh Quraisy kayak gitu. Quraisy kayak gitu. Itu kan mind blow ya kayak gitu. Nah ini juga ada tuh mind blow-nya. Kayak sana gitu. Apa tuh? Ya tadi ya, kayak kambing hujan-hujanan gitu. Oh ya. Nah, itu kan ya benar juga ya. Saya itu kan kalau apa namanya kurban gitu kan megang kambingnya itu kan ada minyak-minyak kayak gitu. Ya, ya. Itu oh iya ternyata memang didesain begitu gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya dilepas gitu. Dan terus ya kalau Islam gitu kalau ada masjid, pasar dan makam gitu. Ya di Madinah kan juga gitu ya makamnya sebelahnya masjid gitu. Terus dulunya ada pasar di situ. Ya. Yang sebelahnya ya. Pasar Manahoh namanya. Abu Bakar. Iya Abu Bakar. Silhomamah. Ya. Nah itu dekatnya itu berapa gitu. Ya. Ya gitu ya. Nah terus nanti mabitnya di sana Pak kita insya Allah. Amin. Ya di sana. Iya Pak. Seru Pak. Oh saya betah di sana. Enak banget. Jangan lebih betah di situ ya daripada di Mekah. Ya memang itu semua mengaku itu. Nabi pun juga. Oh, iya. Beliau meninggal di Madinah. Iya, itu peninggalan Rasulullah yang Masya Allah ya tidak bisa dikatakan bahwa rapi banget betul. Kalau di Mekah itu kan peninggalan dari sekian nabi kayak gitu. Ya begitulah. Peninggalan Abu Jahal juga itu. Oh iya, peninggalan Abu Jahal juga. Itu luas ya agak luas gitu. Ya gitu. Terus terakhir yang begitu tanpa kita bersenang-senang asalkan kita taat ya takwa beriman gitu. Dan yang terakhir tidak ada kesenangan dalam kemaksiatan. Jadi kalau sudah mulai gelisah tuh hati kita bahwa ada kayaknya dia salah nih, nah itu perlu dipertanyakan kembali. Tidak ada kesenangan dalam kemaksiatan. Itu saja Ustaz. Terima kasih atas semuanya subuh ini pagi ini. Itu semoga kita semua diberikan keberkahan kehidupannya, pekerjaannya, keluarganya dan semuanya kayak gitu. Dan terakhir Ustaz izin kami dipandu doa sebelum berdoa. Saya persilakan. Selamat. Ya kita mohon kepada Allah, namanya berdoa jangan ada suudzon kepada Allah. Termasuk tadi kehujanan nanti tidak sakit gitu. Karena jangan hujan-hujan nanti tidak sakit, itu udah suudzon sama Allah. Sementara anak-anak kita bayari main ke waterboom juga kita nggak khawatir sakit kan gitu. Jadi kita ini emang ya perlu banyak husnudzon kepada Allah dengan segala kegelisahan, kerusakan zaman hari ini. Husnudzonlah kepada Allah dan dengan doa yang akan kita panjatkan semoga Allah ijabah. Di antaranya saya tuh berharap banget komunitas seperti ini dijaga, bahkan nanti ya harapan saya Rutab Al-Qarni ini punya kutab Ustaz. Ya, jadi saya yakin bahwa bapak-bapak dan orang tua di sini gelisah habis dari Rutab nih. Kalau semuanya ke Al-Fatih ya saingannya sak Jogja gitu kan. Itu dan memang saya juga berpesan untuk jangan kemudian kita juga fanatik pada sebuah kelompok lembaga. Lembaga itu disediakan oleh Allah untuk menjadi wasilah kita amal solih. Tapi jangan terlalu fanatik dengan brand, dengan kelompok. Saya pribadi juga alumni dari Akademi Sirah yang itu juga lembaganya Al-Fatih. Tapi kami tidak berjuang atas nama Al-Fatih. Sehingga kami pengennya kita semua ini berjuang atas nama Allah
Dan kita berharap rutab ini juga kemudian tumbuh lagi menjadi kutab gitu. Jadi kutab Al-Qarni insya Allah gitu, yang nanti jadi para bapak-bapak nih yang habis anak-anaknya udah mau lulus ini nggak bingung mau kemana gitu kan. Dan itu akan melanjutkan kebaikannya yang kita harapkan. Dan tentu sekali lagi kita munajat kepada Allah, tentu dengan tawaduk kita, dengan rendah hati kita berjuang atas nama Allah, dan Allah berikan kebaikan kepada kita dan juga wasilah kita, tempat kita berjuang. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Liridullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amaha kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala khilaf kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika tidak Engkau ampuni kesalahan kami, maka kami pasti merugi ya Allah. Maka lindungilah kami dari segala kerugian ya Allah. Berikan kami iman kepadamu ya Allah. Kuatkan iman kami. Kuatkan kami dalam beramal solih, melakukan perbaikan di atas bumimu ini ya Allah. Terimalah amal solih kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, cintakan kepada kami cinta yang kuat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kami Engkau mudahkan dalam ittiba kepada beliau ya Allah. Tambahkanlah hidayah kepada kami, tambahkanlah petunjuk kepada kami, tambahkan bayan-bayanmu ya Allah, tambahkan penjelas-penjelasmu, agar kami bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkan kami semua yang di majelis ini beserta keluarga kami. Kumpulkan kami kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di firdausmu ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami dan terima amal solih kami ya Allah. Rahmati kami, ampuni kami, berikan maghfirahmu kepada kami sekeluarga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.